Selamat pagi Bu Dokter. Pagi Bu Yuni. Loh, Nanda kenapa Bu? Beberapa hari ini Nanda badannya lemas, lesu, pucat, dan tidak semangat. Di kelas Nanda juga susah konsentrasi soal pelajaran Bu Dokter. Itu gejala umum jika anak terinfeksi cacingan. Kasus kecacingan, khususnya infeksi cacing tambang, masih terjadi di beberapa wilayah Amerika Serikat. Data dari Yunnan China menunjukkan bahwa 108.221 orang yang disurvei antara 2016 hingga 2022, tingkat infeksi rata-rata adalah 6,91%. Prevalensi cacingan di Indonesia sendiri bervariasi antara 2,5% sampai 62%. Kecacingan seringkali ditemukan pada anak usia prasekolah atau 1-5 tahun. Kasus kecacingan terbanyak adalah berasal dari Ascariasis lumbricoides dan Enterobius vermicularis. Gejala helminthiasis meliputi mual dan muntah, disebabkan oleh aktivitas cacing di usus yang dapat mengiritasi mukosa usus dan mengganggu proses pencernaan. Nyeri perut disebabkan cacing hidup di dalam usus dan menyerap nutrisi dari inangnya. Maka akan timbul nyeri karena kontraksi usus yang abnormal. Sedangkan diare diakibatkan oleh cacing yang mengiritasi dinding usus sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi. Akibat helminthiasis. Yang pertama, anak jadi kurang gizi. Bayangkan cacing-cacing itu seperti pencuri di dalam perut anak. Mereka mencuri nutrisi yang seharusnya untuk pertumbuhan anak. Akibatnya, meskipun anak makan dengan baik, tubuhnya akan tetap kekurangan gizi. Kemudian pertumbuhan terhambat karena kekurangan gizi tadi, anak bisa mengalami stunting, yang artinya tubuh anak jadi lebih pendek dan kecil dibanding dengan teman-teman seusianya. Ini bukan cuma masalah penampilan, tapi juga kesehatan jangka panjang. Kemudian penurunan sistem imunitas. Anak menjadi mudah sakit. Tubuh anak yang kekurangan gizi jadi lemah pertahanannya. Ibarat benteng yang rusak, kuman-kuman jadi gampang masuk. Akibatnya, anak lebih sering sakit-sakitan. Kemudian, kecerdasan otak menurun. Otak butuh nutrisi untuk berkembang dengan baik. Kalau nutrisinya dicuri cacing, perkembangan otak bisa terganggu. Ini bisa mempengaruhi kecerdasan dan prestasi anak di sekolah. Lalu, anemia atau kurang darah. Beberapa jenis cacing suka menghisap darah dari dinding usus. Akibatnya, anak bisa kekurangan darah atau anemia. Ini membuat anak menjadi lemas dan pucat. Kemudian, gatal-gatal yang mengganggu. Khusus untuk cacing kremi, anak bisa mengalami gatal di sekitar anus, terutama pada malam hari. Ini tentu sangat mengganggu tidur dan aktivitas anak. Kemudian nyeri otot dan sendi. Ada jenis cacing yang bisa menyebabkan rasa sakit di otot dan sendi, yaitu cacing Trichinella spiralis. Ini terjadi karena larva cacing berpindah ke otot atau karena tubuh bereaksi melawan infeksi. Anak bisa mengalami nyeri, lemas, atau bahkan pembengkak. Jenis-jenis cacing. Yang pertama ada cacing tambang. Cacing ini berukuran 8-13 mm. Cacing ini memiliki mulut dengan gigi atau kait untuk menempel pada dinding usus. Warnanya keabu-abuan atau merah muda. Yang kedua ada cacing kremi. Cacing kecil dan tipis ini berukuran sekitar 2-13 mm. Warnanya putih dan berbentuk seperti benang. Sering terlihat di area anus atau tinja. Yang ketiga ada cacing cambuk. Cacing ini memiliki tubuh seperti cambuk dengan bagian depan yang tipis dan belakang yang lebih tebal.
Panjangnya sekitar 3-5 cm dan berwarna putih atau krem. Yang keempat ada cacing pita. Cacing ini sangat panjang dan berbentuk pipih seperti pita. Tubuhnya terdiri dari segmen-segmen proglotid yang bisa keluar bersama tinja. Penyebab cacingan. Yang pertama adalah makanan yang terkontaminasi. Telur atau larva cacing bisa masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang tidak higienis, seperti sayur dan buah yang tidak dicuci bersih atau daging setengah matang. Yang kedua adalah lingkungan yang kotor. Sanitasi buruk seperti pembuangan tinja sembarangan dapat menjadi tempat berkembang biaknya telur cacing dan mempermudah penyebaran melalui tanah ataupun air. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Daerah padat penduduk dengan sanitasi buruk meningkatkan resiko penularan cacing karena kontak dekat dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Yang terakhir adalah tangan yang kotor. Kebiasaan tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan ataupun setelah buang air dapat menyebabkan telur cacing berpindah dari lingkungan ke tubuh kita. Selanjutnya adalah siklus penularan cacing. Telur dan larva cacing berkembang biak di tanah. Seseorang bisa tertular melalui beberapa cara, di antaranya tangan kotor saat makan, makanan yang terkontaminasi melalui kulit langsung saat tidak menggunakan alas kaki, dan melalui lalat membawa telur cacing. Di dalam tubuh yang terinfeksi, telur atau larva akan berkembang menjadi cacing dewasa yang akan kembali memproduksi telur. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang apa saja obat-obatan antihelmintik dalam farmakoterapi cacingan. Yang pertama ada albendazol. Albendazol merupakan obat pilihan utama untuk berbagai jenis cacing. Bekerja dengan menghambat penyerapan glukosa pada cacing, menyebabkan deflesi energi. Albendazol efektif terhadap cacing gelang, cacing tambang, dan cacing cambuk. Dosis standarnya untuk dewasa adalah 400 mg dosis tunggal, namun dapat bervariasi tergantung jenis infeksi. Yang kedua ada mebendazol. Mebendazol merupakan alternatif yang baik untuk albendazol. Memiliki mekanisme kerja serupa dengan mengganggu metabolisme cacing. Mebendazol sering digunakan untuk infeksi cacing cambuk dan cacing gelang. Dosis umumnya adalah 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Yang ketiga ada praziquantel. Praziquantel merupakan pilihan utama untuk infeksi cacing pita. Bekerja dengan meningkatkan permeabilitas membran sel cacing terhadap kalsium. Dosisnya sangat bervariasi tergantung spesies cacing. Umumnya 10-15 mg per kilogram berat badan. Yang keempat ada ivermectin. Ivermectin efektif terhadap strongyloidiasis dan filariasis. Ivermectin bekerja dengan melumpuhkan sistem saraf cacing. Dosis biasanya diberikan berdasarkan berat badan pasien. Cara mencegah cacingan. Pertama, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air. Cuci tangan dengan sabun untuk mencegah telur cacing masuk ke tubuh melalui makanan atau mulut. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Pastikan sanitasi lingkungan baik, termasuk pembuangan sampah dan limbah agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya cacing. Ketiga, memotong kuku secara rutin. Kuku pendek mengurangi risiko kotoran dan telur cacing tertinggal di bawah kuku yang bisa masuk ke dalam tubuh. Meminum air yang bersih. Konsumsi air matang atau air yang sudah disterilisasi untuk mencegah penularan larva atau telur cacing. Kelima, konsumsi makanan yang higienis. Pastikan makanan dimasak hingga matang dan sayuran dicuci bersih sebelum dimakan. Dan yang terakhir, rutin minum obat cacing. Konsumsi obat cacing setiap 6 bulan sebagai langkah pencegahan, terutama bagi anak-anak dan orang yang berisiko tinggi terkena infeksi.